Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Namanya siapa, Pak? Nama saya Bapak Agus. Bapak asalnya dari mana, Pak? Saya dari Jawa. Daerah mana, Pak? Saya dari Purwokerto. Purwokerto. Berarti Jawa Tengah itu, Pak ya? Ya, Jawa Tengah. Nah, kalau makan khas di Purwokerto itu apa, Pak? Nasi kuning. Nasi kuning. Ya. Itu isinya apa aja, Pak? Macam-macam ya. Ada orek tempe, ada teri. Ada ikan terinya? Ya, ada ikan Wah, teri. enak banget itu. Ya. Bapak udah berapa tahun tinggal di Jakarta nih, Pak? Saya udah 40 tahun loh ya. 40 tahun ya? Jadi sejak muda dong kalau gitu, Pak ya? Ya, dari anak, dari masih anak. Nah, kalau Bapak lagi ngelamun gitu, lagi ngopi-ngopi, masih ingat kampung halaman nggak, Pak? Itu ingat selalu, Pak. Yang Bapak ingat dari kampung itu apa, Pak? Yang ingat saya bermain lah bersama teman-teman. Oh gitu. Iya. Waduh, topinya keren juga nih, Pak. Ya. Senang tinggal di Jakarta, Pak? Kalau di Jakarta sih saya cuma kita untuk kegiatan mungkin baru 10 tahun ini. Duh, sebelumnya Bapak Nah, kemana kita aja, Pak? kerja di luar Di mana? Jawa ya. Kita di Kalimantan, di Manado, di Ternate. Karena kita kerja tambang. Oh gitu. Jadi Bapak udah menjelajah Indonesia dong ini, Pak? Iya, Bapak bangga jadi warga Indonesia, Pak? sangat bangga. Sebagai warga Jakarta atau warga Indonesia ini, Bapak tentu ngikutin ya situasi politik yang berkembang di Indonesia ya, juga masalah-masalah lain gitu ya, Pak. Nah, kemarin kan waktu reshuffle kabinet, Pak Jokowi kan memilih 6 menteri baru itu, Pak. Iya. Di antara mereka yang menurut Bapak sepertinya kejutan atau menarik untuk disimak, menteri yang mana, Pak? Kalau saya cuma satu, cuma Bu Risma aja ya. Kalau untuk saya sangat terkesan ya, sangat baik. Terkecuali menteri yang baru ini diangkat, yaitu Bu Risma ya sebagai Mensos. Kenapa begitu, Pak? Dia sangat peduli kepada lingkungan dan wilayah yang selama ini hanya cuma dipantau oleh Pemda. Oh begitu. Ya, Ya soalnya kemarin kan rame itu, Pak. Ibu Risma melakukan belusukan gitu ya. ya, Ketemu tunawisma, ketemu pemulung gitu ya. ya. Menurut Bapak yang dilakukan Bu Risma itu bagaimana, Pak? Sangat baik dan benar. Benar, tidak ada salah. Nah, kemudian kan banyak pro dan kontra nih dengan belusukannya Bu Risma. Bagaimana Bapak menanggapinya, Pak? Nah, itu cuma karena mereka yang tidak menyenangi kinerjanya. Ya, karena selama ini kan mereka nggak ada pernah belusukan. Kalau ini berarti merasa dia didahului atau merasa pekerjaannya direbut. Mungkinan Seperti itu ya. itu kan di wilayah ini kewenangan mereka. Di Jakarta maksudnya. Iya, Jakarta. Nah, harapan Bapak dengan adanya menteri baru Bu Risma sebagai menteri sosial bagaimana, Pak? Ya, saya harap sih diteruskan aja ya dengan kegiatan dia. Jangan sampai berhenti ya. Dan kalau bisa, kalau memang untuk mendatang, saya dukung untuk mencalonkan menjadi gubernur Gubernur di mana, Pak? Jakarta. Oh, Saya begitu. menginginkan. Kenapa Bapak ingin mencalonkan atau memilih Bu Risma sebagai gubernur di Jakarta, Pak? Ya, karena saya ngelihat dari jenjang kinerja dia kerja ya selama dia menjadi wali kota Jakarta, Surabaya, itu sangat baik dan terkesan saya. Oh gitu. Iya. Karena puluhan tahun tidak bisa
membersihkan apa yang namanya di sana itu prostitusi yang legal ya. Ya seperti doli itu puluhan tahun itu nggak bisa digusur, tapi dengan adanya dia saya sangat tersanjung. Oh begitu. Bagaimana kalau seandainya dia di Jakarta, mungkin akan bisa lebih banyak lagi yang ditertibkan. Seperti itu ya Pak ya. Ya. Nah, bagaimana saran Bapak terhadap Gubernur Jakarta Anies Baswedan atau pejabat yang ada di DKI ini, Pak? Kinerjanya sangat kurang. Kalau bisa gubernur dan jajarannya jangan malu-malu atau gengsi meniru kinerja Ibu Risma yang sering memantau dan belusukan ke daerah-daerah. Nah, seandainya nanti benar nih Pak, Bu Risma dicalonkan jadi calon gubernur di Jakarta, apa tidak menurunkan derajatnya dari menteri kok jadi gubernur gitu loh Pak? Saya kira tidak ya. Kalau untuk masalah itu memang sih dari taraf menteri ke gubernur istilahnya turun ya, turun tahta. Tapi kalau kita melihat situasi sosial dan perkembangannya, kita nggak perlu melihat turun jabatan. Mungkin juga Ibu Risma tahu lah, atau serekan-rekannya gitu ya. Mungkin tahu. Di samping itu warga Jakarta sangat membutuhkan orang seperti Ibu Risma ya, karena Bu Risma sangat tegas dalam memimpin warga dan wilayah. Mungkin banyak pengharapannya untuk warga Jakarta. Saya harap Bu Risma tetap jalan terus, pantang mundur, jangan pengaruh terhadap gejolak-gejolak di belakang. Semangat Bu, kami dukung.